Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan teacher Adriani Villa Fresalia. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu karya tulis ilmiah. Ada yang pernah melihat skripsi atau proposal penelitian? Nah, kedua contoh yang teacher sebutkan tadi merupakan salah satu contoh dari karya ilmiah. Ada yang tahu apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang bersifat ilmu atau keilmuan. Jadi karya tulis itu dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, berikut penjelasan tentang karya tulis ilmiah. Baiklah, kita akan membahas tentang karya ilmiah. Contoh kasus dalam karya ilmiah. Pesawat Sriwijaya Air yang jatuh. Nah, dalam kasus tersebut akan lahir pengkajian, pengamatan, dan penelitian. Dari pengkajian, pengamatan, dan penelitian itu akan lahir atau dituliskan dalam laporan tertulis atau dengan nama lain karya ilmiah. Tujuannya untuk mencari sesuatu terkait masalah tersebut. Jadi, karya ilmiah itu sendiri merupakan karya tulis yang berlandaskan teori dan metodologi yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah ini pastinya berisi buah pemikiran. Di dalam karya ilmiah terdapat fakta, alur pemikiran yang sistematis, bersifat objektif, dan terdapat gagasan. Jenis-jenis karya ilmiah antara lain jurnal, buku, makalah, proposal penelitian, skripsi, dan lain-lain. Jenis-jenis tersebut dapat ditampilkan dalam seminar, konferensi, lokakarya, dan sebagainya. Struktur karya ilmiah yang pertama ada judul. Judul ini merupakan cerminan isi yang akan kita bahas. Judul harus menarik. Judul ini berbentuk frasa atau klausa. Kemudian setelah judul ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang adalah alasan yang melatar belakangi mengapa kita membahas masalah tersebut. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu spesifikasi masalah apa saja yang akan kita teliti. Yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu tujuan yang akan kita capai setelah kita meneliti masalah ini. Yang keempat, landasan teori, yaitu teori yang bersangkutan untuk mendukung penelitian ini. Setelah pendahuluan, ada isi. Isi ini merupakan pemaparan atau analisis masalah. Setelah isi, terdapat penutup. Penutup berisi kesimpulan dari apa saja yang kita bahas. Dan juga saran. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka ini penting untuk karya ilmiah karena terdapat teori-teori yang mendukung, jadi dapat dibuktikan. Ciri kebahasaan karya ilmiah yang paling penting itu karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku. Kemudian, karya ilmiah harus menggunakan kata denotatif. Kata denotatif merupakan kata yang maknanya sesuai dengan kamus. Atau kata denotatif itu tidak bermakna ganda atau ambigu. Contoh, kata ekosistem. Berarti memang merujuk ekosistem sesuai dengan ada yang di kamus. Kemudian, kata impersonal. Maksudnya, dalam karya ilmiah ini kita tidak bisa menggunakan kata ganti orang. Contohnya saya, kamu, kita, mereka. Jadi kita harus menggunakan kata penulis atau peneliti. Itu yang dimaksud dengan kata impersonal. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu menulis karya ilmiah. Untuk menulis karya ilmiah, yang pertama kita harus mencari ide. Mencari ide ini bisa kita memperhatikan masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian kita buat menjadi topik dan tema. Topik dan tema itu berbeda. Topik bersifat gagasan umum,
Sementara tema merupakan gagasan yang khusus. Contoh, topiknya tidak memakai masker. Nah, temanya dampak yang dapat dirasakan oleh orang yang tidak menggunakan masker di pasar raya. Setelah kita mendapatkan ide dan merumuskannya dalam bentuk topik dan tema, kita harus merumuskan masalah. Jadi, kita merinci apa saja masalah yang akan kita rumuskan. Dan yang terakhir, kita akan menulis kerangka tulisan karya ilmiah. Sekian pembahasan tentang karya ilmiah.